hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi siswi kelas 7 Putri yang Pak Bas banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Masih sehat semuanya ya? Pak Abbas berharap semua masih dalam keadaan sehat, dan yang pada pagi hari ini yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, dan pagi ini yang belum bisa mengikuti Zoom, nah semoga di pekan yang akan datang bisa mengikuti Zoom. Nah, pada pagi hari ini yang tidak bisa mengikuti Zoom nanti akan Pak Abbas berikan link untuk bisa menyimak atau materi hasil rekaman dari Zoom ini melalui YouTube ya. Ini sudah saya rekam, di layar kalian muncul tanda recording ya. Tandanya direkam. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab yang kemarin, bab berapa ini kemarin? Bab 5 ya. Bab 5 tentang puisi rakyat bisa dibuka di halaman 84 dan 85. Sekarang bisa dibuka bukunya terlebih dahulu, monggo. Sudah ketemu semuanya? Ya, sebelum kita mulai ya, kita akan ada presensi terlebih dahulu ya. Nanti silakan mengucapkan kata hadir begitu ya. Saya panggil dulu. Yang pertama ada Mbak Areta. Salam Mbak Areta, mana suaranya? Ya, Pak. Oke, ya. Kemudian ada Mbak Anindya, mana suaranya? Ya, Pak. Kemudian ada Mbak Dira, mana suaranya Mbak Dira? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dira. Kemudian ada Mbak Zafira. Mana suaranya Mbak Zafira? Ya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Zafira. Kemudian ada lagi Mbak Valentina. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mbak Nesa Okta. Ya, Pak. Ada Mbak Nisa Hoiria. Mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih Mbak Nisa Hoiria. Kemudian lanjut lagi ada Mbak Leni. Mana suaranya Mbak Leni? Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Leni. Dan ada Mbak Rifki Ajeng. Mana suaranya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut lagi ada Mbak Zahwa. Mana suaranya Mbak Zahwa? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Zahwa. Kemudian ada lagi Mbak Salsabila. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Salsabila. Kemudian ada lagi Mbak Chelsea. Mbak Chelsea? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Kemudian yang terakhir ada Mbak Ririn. Mbak Ririn? Iya, Pak. Oke, terima kasih sudah Pak Bas catat. Silakan bisa dibuka halaman 84 dan 85. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 84 ya. Di halaman 84 kita cermati di bagian menalar nomor 6 yang A. Ya, yang A terlebih dahulu. Halaman 84, 6 dan A. Coba minta tolong sukarelawan untuk membaca di halaman ini. Mbak Dira minta tolong dibacakan ya. Minta tolong Mbak Dira. Perhatikan puisi-puisi berikut yang tentukan mana yang merupakan syair dan mana yang merupakan pantun. Jelaskan pendapatmu. Ya, yang A Mbak, coba kamu baca. A. Beli tahu ke kota Sumedang. Buat oleh-oleh ke kota Kupang.
Hati siapa yang tak bimbang, tidak berambut minta dikepang. Nah, oke, terima kasih Mbak Dira. Kira-kira dari A ini kira-kira tergolong apa? Pantun, syair, atau gurindam? Mbak Leni. Mbak Leni. Nah, delay. Kita ganti ke yang lain. Yang A ini menurut Mbak Valentina apa? Tergolong ke dalam apa? Pantun, syair, atau gurindam? Syair. Syair, ya. Kenapa alasannya Mbak Valentina? Kalau ditanya alasannya mengapa kok bisa mengatakan bahwa itu adalah syair? Alasannya apa kira-kira? Bisa menjelaskan Mbak Valentina? Nggak bisa. Oke, isyarat menggeleng-geleng kepala tidak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau yang A ini, mengapa Mbak Valentina tadi bisa mengatakan syair? Kira-kira membantu Mbak Valentina ya. Alasannya apa Mbak Anindya? Mengapa kok ini bisa disebut dengan syair? Menurut Mbak Anindya, mengapa alasannya? Sudah bisa ketemu Mbak Anindya? Belum juga. Oke, ada yang tahu? Silakan, yang tahu silakan bisa langsung berbicara ya. Mbak Salsabila, alasannya apa? Mengapa kok itu bisa masuk ke dalam kategori syair? Alasannya apa? Karena bersaja a. Iya, bersaja a. Lihat caranya. Kalau melihat perbedaannya, lihat di bagian akhir. Di bagian akhir setiap barisnya. Di sana berbunyi sama di tiap barisnya. Diakhiri dengan bunyi sengau, eng ya. Eng semua ya. Sumedang, Kupang, Bimbang, dan Dikepang. Itu kan diakhiri dengan NG semuanya. Ya. Nah, itu caranya mengetahui bahwa itu sama semua, maka itu disebut dengan syair. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang B. Ke yang B minta tolong dibacakan Mbak Zahwa. Ketika aku bangun pagi, ku melihat ada matahari bersinar terang sinari bumi, membawa rahmat hari ini. Nah, oke. Menurut Mbak Nisa Khairiyah, nah, kira-kira ini termasuk ke dalam golongan apa ini? Pantun, syair, atau gurindam? Syair. Iya. Kalau ditanya alasannya kenapa? Masuk kok kamu bisa bilang ini syair? Bersaja a. Ya, bersaja AAA ya. Diakhiri dengan bunyi apa di sana, Mbak Nisa? I. I semuanya ya. Nah, begitu caranya menganalisis ya. Nah, memang betul yang B ini adalah syair. Kemudian kalau yang C, minta tolong dibacakan Mbak Chelsea. Minta tolong Mbak Chelsea, yang C dibacakan. Indonesia negara yang merdeka, walau banyak bermacam petaka yang datang tak terkira, tetap budaya, negara dan bangsa. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Kira-kira menurut Mbak Chelsea ini masuk ke dalam kategori apa Mbak Chelsea? Syair. Syair. Nah, kalau ditanya alasannya, kenapa alasannya? Karena iman syair adalah a karena huruf terakhirnya a. Iya, bunyinya sama semua ya. Ya, itulah syair. Syair itu bunyinya sama di setiap baris satu dengan baris yang lainnya itu adalah mempunyai
bunyi akhir yang sama. Itu adalah syair. Sehingga menimbulkan irama dan seolah-olah enak ketika dengar ya. Kemudian kita lanjutkan yang D. Yang D ini kira-kira apa? Coba kita baca dulu. Minta tolong untuk membaca Mbak Sofi Wulan. Silakan bisa dibaca Mbak yang D. Kerlip bindas malam, sinar bulan menerangi bumi. Jika tidak menjaga alam, manusia juga merugi. Oke, terima kasih Mbak Sofi Wulan sudah membacakan yang D. Ini kira-kira ya, kira-kira ini tergolong ke dalam apa ya? Coba Mbak Areta. Menurut Mbak Areta, ini tergolong ke dalam apa? Puisi, syair, pantun, atau gurindam? Menurut Mbak Areta, apa ini? Syair, Pak. Syair ya. Mengapa Mbak Areta bisa mengatakan bahwa ini adalah syair? Karena sajaknya Oke. Apakah betul ini adalah syair Mbak siapa ya? Mbak Anindya. Oke. Apakah betul ini adalah syair yang D ini? Menurut Mbak Anindya sama atau tidak? Dengan pendapatnya Mbak Areta tadi. Bagaimana Mbak Anindya? Termasuk ke dalam golongan apa ini dia ini? Yang D ini? Ke dalam pantun? Salah ya. Harusnya apa Mbak Anindya kalau salah? Yang betul apa? Menurut kamu nih? Pantun. Mengapa kok ini ke dalam pantun Mbak? Alasannya apa? bersajak api-api. Ya, bersajak api-api. Oke, lihat. Terima kasih Mbak Anindya. Lihat di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang setiap baris itu berbeda. Coba kalau yang baris pertama, malam diakhiri dengan M. Kemudian baris yang kedua itu diakhiri dengan I, bumi. Nah, begitu juga terulang lagi di baris yang ketiga dan yang keempat. Nah, menjaga alam dan baris yang keempat merugi. Oh, berarti ini adalah AB dan AB. Kalau AB-AB ini merupakan salah satu ciri dari pantun. Nah, maka yang D ini tergolong ke dalam pantun. Caranya seperti itu ya untuk menentukan oh dito iki sing masuk syair, oh dito ini sing masuk pantun, oh mana toh yang masuk gurindam. Nah, oke, selanjutnya Pak Bas ucapan selamat datang yang baru bergabung. Ada Mbak Alia Jihan, ada Mbak Anggita, ada Mbak Hanifah Nur Aziza. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Mbak Alia Jihan masih sehat ya? Masih, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau Mbak Anggita bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Ada lagi yang baru masuk, ada Mbak Hanifah Nur Aziza. Oke, assalamualaikum Mbak Hanifah. Waalaikumsalam, Pak. Ya, masih sehat ya Mbak Hanifah ya? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Yang baru hadir atau yang baru masuk, silakan dibuka halaman 84 yang 6 ya. Buku paket bahasa Indonesia halaman 84 yang bagian 6. Dan sekarang kita beralih ke halaman 85 ya. Coba. Ini masih sama. Kalau di halaman 84 tadi kita hanya ada 4 A, B, C dan D. Kalau di halaman 85 itu ada 6 A sampai F. Nah, nanti seperti tadi kita tentukan bersama-sama kira-kira mana yang tergolong pantun, mana yang tergolong ke dalam syair, dan mana yang tergolong ke dalam gurindam. Oke, kita coba ya. Yang A terlebih dahulu. Yang A minta tolong dibacakan Mbak. Yang belum tadi siapa? Mbak Nesya Okta. Minta tolong dibacakan dulu.
Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke, terima kasih Mbak Nesa Okta. Menurut Mbak Leni, kira-kira di halaman 85 yang A, ini kira-kira tergolong apa ya, Mbak Leni? Menurut kamu apa? Dibuka dulu, di-unmute dulu sebelum berbicara. Jangan lupa. Di-unmute dulu. Ya, oke, silakan berbicara. Pantun. Ya. Mengapa alasannya kamu menyebut ini pantun? Alasannya apa, Mbak? Karena memiliki rima AB. Nah, kalau di sana AB-nya wujudnya seperti apa? Diakhiri dengan apa? H dan HI. Ya, begitu ya. Terima kasih Mbak Leni. Nah, begitu cara menjawabnya. Kalau A ini adalah pantun, maka yang B kita sama. Yang B ini secara sekilas saja bisa dibaca kira-kira ini masuk ke dalam golongan apa? Pantun, syair, atau gurindam? Mbak Anggita. Gurindam ya. Alasannya apa? Kalau ditanya alasannya apa? Alasannya apa Mbak Anggita? Ya, apa yang Bapak? Ya, oke, kita lihat dulu di bagian bunyi akhirnya ya. Di bagian bunyi akhirnya kita lihat dulu. Kalau yang baris pertama itu diakhiri dengan I, ya, landai, I ya. Baris yang kedua adalah I. Baris yang ketiga I juga. Baris yang keempat adalah I. Nah, ini gurindam ya. Gurindam memang betul gurindam. Tapi kita lihat di baris yang selanjutnya, di baris yang kelima. Ini sudah berbeda lagi barisnya. Ya. Karena kita lihat setiap dua baris, ya, kalau gurindam itu kan namanya sajak dua seuntai ya, maka dua baris ini memiliki rima yang sama. Ya, intinya melihatnya di situ. Kalau gurindam itu ada dua baris, ya, dia memiliki rima yang sama. Ya, intinya di situ. Kalau kita lihat, cahari olehmu akan sahabat yang dapat dijadikan obat. Nah, dua baris itu kan dia memiliki bunyi yang sama, bunyi akhir yang sama. Nah, maka dia bisa dikatakan masuk ke dalam gurindam. Ya. Kalau kita lihat lagi di baris yang bawahnya, di sana ada cahari olehmu akan guru yang mampu memberi ilmu. Ya, sama-sama diakhiri dengan u juga. Nah, maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya bahwa yang B ini adalah gurindam. Salah satu cara untuk melihat oh ini pantun, oh ini syair, oh ini gurindam dengan melihat di bunyi akhirnya atau sajaknya. Kira-kira nanti bagaimana? Nah, maka dari itu saya kira kalian sudah hafal betul tentang ciri antara pantun, syair, dan gurindam. Maka kalau kalian sudah mengetahui cirinya, pasti kalian akan bisa membedakan mana yang pantun, mana yang syair, dan mana yang gurindam. Oke, kita lanjutkan. Betul ya, yang B ini adalah gurindam. Terima kasih Mbak Anggita. Kemudian kita lanjutkan yang C. Yang C, minta tolong dibacakan Mbak Hanifah. Padi, sawah dibajak dengan sapi. Jadilah anak baik hati yang tahu cara membalas budi. Nah, kira-kira dari yang Mbak Hanifah baca ini, yang belum tadi siapa? Oke, Mbak Alia Jihan, kira-kira ini tergolong ke dalam apa ya? Pantun, Pak. Oh, pantun. Ya. Mengapa kok pantun? Kamu bisa menjelaskan tidak alasannya apa?
Karena di baris 1, 2 itu bait, terus di baris 3 dan 4 itu isi. Ya, yang D, ya, kalau kita lihat secara sekilas, ya, itu kan baris 1 dan baris yang kedua itu diakhiri dengan bunyi yang sama. Apa bunyinya? Ilmu dan mohon maaf yang C ya. Yang C, yang mohon maaf ini tadi yang C atau yang D ya? C, Pak. Oh C ya, mohon maaf ya. Berarti yang C. Kalau yang C kita lihat dulu di bunyi akhirnya. Bunyi akhirnya di sana diakhiri dengan vokal I semua ya. Menanam padi, membaca dengan sapi, baik hati, membalas budi. Nah, kalau di akhirnya itu sama semua, maka ini masuk ke dalam kategori syair ya, karena bunyinya sama semua. A, dan A. Sajanya itu ya. Kalau sama semuanya itu adalah syair. Kalau berbeda, AB itu diulang lagi di AB di baris yang ketiga dan keempat, maka itu bisa dikatakan adalah pantun. Maka di yang C ini kita sebut sebagai syair. Begitu ya penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang D. Yang D, Pak Bas bacakan saja, nanti akan saya tunjuk untuk menentukan masuk ke dalam apa ini. Barang siapa yang menuntut ilmu, tiada manusia yang akan menipu. Barang siapa ikhlas bersahabat, pastilah persahabatan terjalin hebat. Nah, kira-kira dari yang D ini masuk ke dalam kategori apa, Mbak Zafira? Gurindam, Pak. Ya. Mengapa kok itu disebut dengan gurindam, Mbak Zafira? Bisa menjelaskan alasannya mengapa? Baris 1 sama 2 sajaknya UU, baris 3 sama 4 sajaknya TT. Oh ya, oke. Begitu ya, bunyi di antara baris 1 dan kedua itu sama. Yang namanya gurindam, saya ulangi lagi, namanya sajak dua seuntai. Jadi loro dua baris dijadikan satu. Nah, itu mempunyai bunyi akhir yang sama. Baik baris 1 dan baris yang kedua. Nah, itu memiliki sajak yang sama. Otomatis kalau kita melihat secara fisik, secara yang nampak, yang ada di D ini, maka dia adalah masuk ke dalam kategori gurindam. Baris 1 dan kedua, ilmu, menipu, berarti diakhiri dengan U. Ya. Kemudian baris yang ketiga dan yang keempat, ya, bersahabat, terjalin hebat, diakhiri dengan T semua. Ya, maka baris 3 dan 4 ini adalah satu bait. Nah, jadi kalau ditanya yang D ini kira-kira kalau gurindam, betul memang gurindam. Kalau ditanya ada berapa bait di sana, Mbak? Siapa yang belum ya? Yang belum sudah semua, Mbak Anindya, kira-kira di gurindam itu ada berapa bait di sana? Berapa, Mbak Anindya? Bisa mengetahui Mbak Anindya? Ada berapa bait di sana? Yang D saja. Yang D saja. Bisa Mbak Anindya?
Anindya, bisa? Ada berapa Mbak Anindya? Bait? Ada berapa bait di sana? 4. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau yang namanya bait itu satu kesatuan. Definisi dari gurindam atau pengertian dari gurindam itu adalah sajak 2 seuntai. Jadi 2 itu dihitung menjadi 1 bait. Maka yang D ini kan yang sama ada 2 baris. Maka 2 baris yang sama ya itu kalau Bapak sambil contoh, barang siapa yang menuntut ilmu, tiada manusia yang akan menipu. Nah, 2 baris ini kan bunyinya sama semua. Ini dianggap menjadi 1 bait. Nah, 2 baris yang sama dengan sajak yang sama ini dianggap sebagai 1 bait. Nah, kalau bunyinya berbeda bagaimana Pak? Di baris yang ketiga dan keempat itu sudah dihitung bait yang kedua ya. Karena baris yang ketiga dan keempat itu mempunyai bunyi yang berbeda dengan baris yang 1 dan 2. Nah, maka baris yang ketiga dan keempat ini kan diakhiri dengan U dan U ya. Maka dia dihitung sebagai 1 kesatuan. Maka yang D itu adalah mempunyai benar gurindam tapi mempunyai 2 bait. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya Mbak Anindya? Oh ya, terima kasih Mbak Anindya. Selanjutnya, yang E minta tolong dibacakan Mbak Anggita. Minta tolong dibacakan Mbak Anggita. Yang E. Sebelum bekerja, pikir dahulu, agar pekerjaan selamat selalu. Kalau bekerja terburu-buru, tentulah banyak keliru. Ya, oke, dari ini kira-kira menurut Mbak Valentina ini masuk ke dalam kategori apa ya? Hilang ya? Hilang. Ternyata Mbak Valentina masuk ke dalam apa Mbak? Syair, Pak. Syair ya. Oke. Kalau ditanya alasannya kena apa, itu bisa disebut dengan syair, Mbak Zahwa, bisa menjelaskan? Karena sajaknya A. Ya, diakhiri dengan apa, Mbak? Bunyi apa di sana? U ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, F, minta tolong dibacakan Mbak Salsabila. Mbak Salsabila. Iya, Pak. Ya, minta tolong dibacakan ya, yang F. Ya. Senang sekali rasa hatiku duduk di bangku sekolah yang baru. Aku punya teman-teman yang lucu dan ibu guru yang suka membantu. Ya, oke, terima kasih Mbak Salsabila. Oh, dari yang F ini perlu kalian ketahui kalau kalian punya teman dari Jawa Barat atau dari Sunda, mereka teman-teman kita dari Sunda ini tidak bisa mengucapkan F ya. F tidak bisa. Dia bisanya dengan F gitu ya. F. Jadi mematikan dengan P. Coba kalau kalian nanti punya teman dari Jawa Barat atau dari Sunda, kalian suruh bilang ngomong F gitu ya. Itu sulitnya minta ampun ya. Sulitnya minta ampun. Kalau di sana aksara bahasa daerahnya tidak mengenal ada F ya. Jadi F ya. Maka di sana jarang kita temukan nama-nama asli Jawa Barat itu menggunakan F, itu jarang. Pasti diakhiri dengan menggunakan T. P bukan T. Ya, sedikit selingan saja. Dan kalau kalian amati juga rata-rata di orang-orang Jawa Barat itu pasti namanya berulang. Berulang. Contohnya begini. Ada namanya Maman, berulang. Ada namanya Dadang. Ada namanya yang lain lagi, siapa lagi ya? Nah, dan lain sebagainya ya. Itu banyak yang diulang. Oke, sedikit selingan saja. Yang F ini kira-kira ini masuk ke dalam apa ya, Mbak? Siapa yang belum ini?
Mbak Reta lagi ya. Oke, Mbak Reta yang terakhir. Ini kira-kira masuk apa ya Mbak Reta? Pantun, syair, atau gurindam? Syair, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Reta. Kalau ditanya mengapa syair, alasannya apa Mbak Reta? Nah, sajaknya BAB. Ya, oke. Terima kasih Mbak Reta. Nah, perlu Pak Bas tekankan lagi, kalau syair itu, memang betul jawabannya syair, ya, tidak salah. Kalau syair itu bunyi di belakang itu adalah sama semua. Sajaknya menggunakan A, dan A. Kalau pantun baru menggunakan sajaknya api. Begitu ya Mbak Areta. Oke, terima kasih. Dari kelas 7 Putri ini kira-kira dari yang Pak Bas jelaskan dan yang sudah kita bahas bersama-sama ini tadi, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Monggo. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Pak Bas yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mumpung dari penjelasan Pak Bas ini kira-kira membingungkan atau tidak? Marai bingung atau marai mubeng? Oh, saya tidak, Pak. Tidak paham. Tidak pahamnya di bagian mana, Mbak Salsabila? Paham, Pak, paham kok. Mau paham ya? Oke. Tidak membingungkan. Ini kalau diam semuanya tanda tanya ini. Dong atau blong? Jangan-jangan ini blong semua. Ya, oke. Bismillah. Semoga bisa memahami ya materi yang disampaikan Pak Bas pada pagi hari ini dan yang sudah kita bahas bersama tadi, semoga menambah wawasan kita semua. Nah, yang terakhir karena waktu tersisa 5 menit untuk tugasnya ya, tidak berat. Nah, tidak berat tugasnya. Tugas kalian hanya membaca saja. Hanya membaca mulai dari halaman 89 sampai halaman 91 ya. Hanya itu saja ya. Hanya itu saja tugasnya, ringan, tidak berat, tidak ada tulis menulis yang banyak, tidak ada. Hanya kalian membaca mulai dari halaman 89 sampai halaman 91. Nah, besok untuk pekan yang akan datang, kita akan membedah dan membahas tentang yang kalian baca, ya, mulai dari halaman 89 sampai halaman 81. Oke, sampai di sini saya buka lagi, kira-kira paham semua ya yang disampaikan Pak Bas pada pagi hari ini? Mbak Reta, bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Dong atau blong, Mbak Reta? Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Saya tanda tanya ini ya. Kemudian Mbak Dira, nah, bisa dipahami ya materinya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, alhamdulillah. Dong atau blong? Dong. Banyak dongnya atau banyak blongnya? Hanya dongnya. Banyak dongnya. Jujur loh ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke Mbak Zafira. Bisa dipahami ya Mbak Zafira?
Bisa, Pak. Bisa. Lebih banyak dongnya atau lebih banyak belongnya? Banyak dongnya. Banyak dongnya. Lanjut ke Mbak Valentina. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Banyak dongnya atau banyak belongnya? Banyak dongnya. Oke, terima kasih. Mbak Sofi? Mbak Sofi? Ah, tidak ada. Mbak Leni? Bisa dipahami? Oh, paham ya. Bisa dipahami Mbak Leni? Bisa. Bisa. Oke, Mbak Zahwa? Paham, Pak. Paham ya. Mbak Rifki? Ajeng? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Anindya? Oh ya, terima kasih Mbak Anindya. Kemudian ada Mbak Nesa Okta. Paham ya Mbak ya? Paham. Ya. Mbak Alia Jihan, bisa dipahami ya? Paham, Pak. Ya, Mbak Anggita? Paham, Pak. Ya. Mbak Salsabila? Tadi sudah ya. Paham, Pak. Paham. Ya, Mbak Chelsea? Paham, Pak. Ya, Mbak Nisa? Mbak Nisa bisa memahami materi pada pagi Paham, hari ini? Pak. Paham ya. Mbak terakhir Mbak Ririn? Paham, Pak. Ya, oke. Bismillah, semoga materi yang Pak sampaikan pada pagi hari ini semua dapat memahami dengan baik. Nah, kalau semuanya memahami, berarti besok minggu depan tinggal Pak Bas tanyai satu persatu. Begitu ya. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa tugasnya dibaca saja. Ya. Untuk materi yang belum bisa bergabung melalui Zoom pada pagi hari ini, nanti akan Pak Bas berikan link YouTube. Nah, silakan bisa menyimak materi hasil rekaman Zoom kalian pada pagi hari ini. Terima kasih dari Pak Bas, cukupkan sekian. Saya kira sudah banyak, sudah cukup. Waktu tinggal tersisa 1 menit sampai 2 menit lagi. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Bas, cukupkan sekian. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya, bisa live meninggalkan Zoom sendiri-sendiri ya. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Bisa live ya, monggo.